Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niatkan beriktikaf di dalam masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, sambil juga kita menambah wawasan pengetahuan dalam ulum Islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Hari ini tema kita adalah tentang ikhtilaf, tentang perbedaan pendapat, dan karena kita sedang ada di bulan Ramadan, ya kita kaitkan dengan beberapa contohnya yang ada di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita masuk pada poin-poin yang lebih detail, kita akan bicara dulu apa yang dimaksud dengan ikhtilaf itu sendiri. Yang paling utama jamaah sekalian, ikhtilaf itu memang ada sangat mirip sekali dengan iftiraq, tapi sebenarnya beda. Sehingga banyak orang yang ya kadang-kadang salah kaprah juga, dikiranya ikhtilaf itu iftiraq. Iftiraq itu perpecahan. Sedangkan kalau ikhtilaf itu perbedaan. Nah, berpecah itu haram hukumnya, tidak boleh. Dalilnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Berpecah itu Pak, itu haram, tidak boleh. Tapi kalau ikhtalafa, ya, itu Pak berbeda. Memang dari awal Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Mukhtalifan alwanuhu. Mukhtalifan Pak. Warna kulit kita itu Pak, Allah ciptakan berbeda. Ada kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang kayak kita. Alsinatuhu, lisannya juga beda-beda. Kemudian gaya juga beda-beda dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang nomor satu, ikhtilaf itu dalam batasan tertentu diberi ruang. Walaupun juga tidak mungkin semuanya berbeda, tetap harus ada yang sama dalam poin-poinnya. Gampangnya beginilah Pak. Barusan ini kita mendemonstrasikan bagaimana komposisi antara yang harus disepakati dengan yang kita boleh berbeda dalam sholat zuhur barusan Pak. Pak, kita sepakat ya, zuhur itu wajib. Sepakat. Zuhur itu 4 rakaat. Sepakat. Oke ya. Tapi ketika tadi baca doa iftitah, kan kita beda-beda. Mungkin ada yang baca wajah tu wajhiyah, atau ada yang baca Allahumma ba'id baini. Begitu juga karena kita sholatnya sir, imamnya tidak kedengeran bacaan Qur'annya. Setelah baca Al-Fatihah, nih kalau saya bagiin kuesioner, tadi masing-masing pada baca surat apa? Pasti beda-beda Pak. Pasti beda-beda. Boleh enggak? Haram enggak? Dosa enggak? Sah apa enggak sholat kita dengan bacaan yang beda-beda? Sah. Sah-sah saja. Kenapa? Gitu. Tapi Pak, kalau imam belum ruku, udah ada yang sujud duluan, dia kagak sah Pak. Nggak bisa. Itu prinsip. Begitu. Jadi ada yang memang kita tetap berpegang teguh karena itu adalah prinsip yang tidak boleh berbeda. Tapi banyak juga ruang-ruang yang kita berbeda. Sujud kita mungkin ada yang bacaannya panjang, ada yang bacaannya pendek dan seterusnya. Itu contoh. Jadi memang khilafiyah itu sangat dimungkinkan dan memang ada ruangannya, walaupun tidak juga berarti apa-apa semua berbeda semuanya. Kalau mau berbeda semua, sebentar lagi nih Pak, kita sholat ba'diyah, nah atur aja, terserah mau masing-masing sholat lebih cepat, lebih lambat dan sebagainya, karena sholatnya ba'diyah. Begitu sholatnya jamaah, maka ada imam, ada komando. Nggak bisa Pak, imamnya sholat subuh dia baca kunut, Bapak anti kunut. Mungkin karena ngajinya sama ustadz-ustadz yang
bilang kunut itu bid'ah misalnya, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau imam lagi kunut Pak, Bapak nggak bisa bilang, imam payah pakai kunut segala. Udahlah, saya sujud duluan, ntar kita ketemuan di bawah. Itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Anda boleh tidak kunut, ya kan? Karena dari 4 mazhab itu yang ada kunut subuhnya dan itu sunnah muakkadah cuman Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Ya sudah, it's okay, nggak ada masalah. Tapi Anda juga tidak bisa bilang gara-gara imam pakai kunut kita masuk neraka semua, nggak gitu juga. Dan Anda tidak boleh menyatakan tidak setuju dengan cara-cara yang demonstratif, nggak bisa juga. Masa imam aja baca begini Pak, Allahumma hdina fiman hadait. Kan kalau yang kunut jawabnya amin. Nah kalau Bapak yang tidak mau kunut, ya Bapak diam aja. Nggak usah pakai jawab, tidak amin gitu, nggak usah. Kenapa? Kenapa harus ditonjolkan ketidaksukaan gitu? Santai aja, ya kan? Mau kunut mau nggak kunut itu wilayah khilafiyah. Tapi kalau imam lagi kunut, Bapak nggak boleh sujud duluan. Itu namanya offside Pak, nggak bisa itu, ya kan? Nah sekarang mari kita masuk ke dalam contoh-contoh dalam puasa. Kita akan awali dengan perbedaan awal puasa dan juga lebaran yang selalu terulang di negeri kita. Saya kasih titipannya Pak, di negeri kita, karena yang beda-beda itu cuma negara kita doang Pak. Kalau di Saudi Arabia, satu negara itu Pak, mana ada orang beda-beda? Nggak ada Pak. Nggak ada yang puasa duluan, lebaran belakangan. Nggak ada. Di kita Pak, puasa ada yang duluan, ada yang belakangan. Lebaran sama Pak, ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah ada juga nih Pak, teman saya tapi nggak usah diikutin. Dia tuh selalu ikut kalau puasa, ikut yang belakangan. Nah kalau lebaran dia ikut yang duluan. Jatuh-jatuhnya dia puasa cuma 28 hari Pak. Itu nggak bener itu, ya kan? Tapi ya kalau lebaran beda, itu beberapa kali terjadi Pak. Saya masih ingat 2 Ramadan yang lalu itu lebarannya ada yang beda Pak. Saya masih ingat lebarannya resmi itu Sabtu. Tapi Jumat sudah ada yang lebaran. Dan ada teman saya Pak cerita. Beliau ini kan ustadz juga. Sudah di booking hari Sabtu khutbah. Tiba-tiba hari Kamis Pak, ada panitia ngubungin, Pak Ustadz mau minta waktu untuk khutbah Idul Fitri. Oh, saya sudah ada jadwal. Hari Sabtu kan Pak? Iya hari Sabtu. Emangnya kenapa? Kami versi yang Jumat Pak Ustadz, katanya gitu. Hah? Yang Jumat? Iya kan toleransi gitu. Iya sih, tapi kan saya sudah Sabtu. Tolonginlah Pak Ustadz, ini gak ada lagi nih Ustadznya gitu kan. Ya Pak Ustadz toleransi lah sama kita-kita. Oh gitu. Aduh coba cari yang lain lah. Iya deh kalau gitu cari yang lain. Cari-cari gak ketemu. Akhirnya terpaksa. Ya udahlah daripada gimana ya. Dia Jumat khutbah. Tapi masih puasa gitu ya. Sabtunya dia khutbah lagi. Saya masih ingat tuh Pak. 2 tahun yang lalu. Itu Pak hari Kamisnya. Kan Sabtu lebaran. Jumat Kamis itu. Itu ada sholat gerhana. Saya masih ingat itu. Dan kita sholat gerhana. Dan dia khutbah Pak. Jadi Kamis dia khutbah. Jumat dia khutbah. Sabtu pun khutbah juga. Saya bilang tanggung. Minggu khutbah juga. Mana di gereja gitu. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Itu kejadiannya hanya di Indonesia. Tadi saya bilang kalau di Saudi tidak ada, kenapa? Karena kita kalau puasa berjamaah, ada imamnya. Urusan imamnya, istilah kata, gua kagak demen sama tuh imam. Itu lain cerita Pak. Ya kan? Yang namanya kerajaan Saudi Arabia, raja itu Pak, banyak yang mencintai, tapi ya musuhnya banyak juga Pak gitu. Kelompok-kelompok garis keras itu, kelompok-kelompok Syiah itu semua pada musuhin raja juga. Dan raja juga kalau udah marah Pak, nggak pakai pengadilan, tiba-tiba hilang aja begitu kan. Tapi pernah nggak Pak dengar ada wukuf di Arafah? Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kagak bisa Pak. Diketawain orang sedunia, ngapain lu wukuf duluan? Menurut perhitungan hisab saya, kagak bisa kata raja begitu ya udah begitu. Itu Pak di Saudi. Makanya di Saudi nggak ada ribut-ribut.
Kecuali kalau antar negara. Itu mungkin. Mesir Pak, bisa saja dia beda dengan Saudi. It's okay, karena memang dua jarak yang berbeda, dua kerajaan yang beda. Ya oke-oke aja. Di masa tabi'in dulu juga begitu, di zaman sahabat itu ya. Ada ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah di Damaskus, ya beliau sebagai khalifah menetapkan besok Jumat kita puasa. Karena Kamis sore dia lihat hilal. Khalifahnya lihat hilal Pak. Masyarakatnya juga lihat. Ya udah diputusin besok puasa Jumat. Ada salah seorang di antara warga itu, dia bukan orang situ Pak. Dia orang Madinah. Kebetulan aja lagi ada urusan di Damaskus. Maka di tengah Ramadan dia pulang kampung ke Madinah. Sampai di Madinah dia kaget. Ternyata dia baru tahu orang-orang Madinah itu Kamis sore pada nyari-nyari hilal nggak ketemu Pak. Lalu ditetapkan Sya'ban jadi 30. Jumat masih 30 Sya'ban. Mereka baru mulai 1 Ramadan hari Sabtu. Nah di situ terjadi dialog antara perawi hadis ini ya dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Di situ dijelaskan, nggak apa-apa. Sana sini masing-masing punya matla' yang berbeda. Hakadza 'allamana Rasulullah. Beginilah dulu Rasulullah mengajarkan pada kita. Nah jarak Madinah ke Damaskus Pak, itu kalau naik mobil bisa 2 hari gitu Pak, jauh gitu. Mungkin kalau naik pesawat 2-3 jam lah gitu ya. Tapi 2 negara yang berbeda, it's okay, nggak ada masalah. Sampai hari ini Suriah mau jalan duluan silahkan, Saudi belakangan, it's okay. Mesir gitu juga Pak. Nah ngomong-ngomong tentang Mesir sama juga Pak. Ini bukan Saudi ya, ini Mesir, negara yang ya habis dikoyak-koyak perpecahan lah. Di sana kan kondisi politiknya agak brutal juga ya. Nah itu kalau siapapun yang jadi penguasa ya dari kelompok manapun, ini lawan-lawan politik Pak. Nggak ada yang wah kita beda sama pemerintah gitu, nggak ada. Ya kalau presidennya atau siapalah gitu yang menentukan besok puasa, semua ikut puasa. Nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Nah makanya kita nih Pak termasuk negara yang unik gitu. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Nanti kelompok-kelompok kecil-kecil ada juga tuh Pak. Ada yang puasa duluan, ada yang belakangan dan sebagainya. Itu ada lagunya Pak. Itulah Indonesia. Wah, karena kita kan 3 waktu itu Pak. Jadi dulu juga kerajaan kita banyak. Emang kerajaan-kerajaan ini Pak susah diatur nih Pak, ya kan? Ya, itu khilafiyah. Nah, yang kedua jamaah sekalian, yang juga banyak terjadi khilafiyah itu adalah ya tentu saja dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Begini Pak, orang zaman dulu taunya yang namanya makan atau minum yaitu masukin makanan ke mulut, ya kan? Nah tetapi di zaman modern sekarang ini Pak, ada makan dalam tanda petik. Orang sakit Pak di rumah sakit diinfus, ya kan? Dimasukin di dalam urat nadinya itu jarum, ya kan? Lalu di dalam urat nadinya itu diinfuskan apa? Cairan. Apa itu Pak cairannya? Biasanya glukosa. Glukosa itu ya nutrisi, ya makanan gitu. Masuk ke dalam tubuh Pak, tapi nggak lewat mulut. Batal nggak Pak? Batal nggak? Ya, beda nih para ulama. Lewat mulut nggak? Enggak, lewat sini. Oh berarti nggak makan, gitu. Yang lain bilang, gimana nggak makan? Nah lu seger diimpus gitu kan? Nah itu jadi beda-beda itu Pak. Ya termasuk juga misalnya begini Pak. Ada orang berdarah, luka keluar darah banyak. Khilafiyah tuh Pak. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu beda-beda. Yang kentara sekali Hambali. Hambali mengatakan batal. Kita luka nih Pak, keluar darah banyak itu batal. Dasarnya dari mana? Suatu hari Nabi melihat ada orang berbekam Pak, ya kan? Padahal lagi puasa. Nabi mengatakan aftaral hajimu wal mahjumu. Yang membekam batal, yang dibekam batal. Nah dari situ mereka mengambil ilat, berarti kalau darah keluar banyak itu Pak, itu batal gitu. Tapi kata Syafi'i, oh enggak, bukan itu maksudnya gitu.
Bukan itu maksudnya, sehingga berbekam tidak membatalkan, orang luka keluar darah banyak tidak batal. Jadi begini Pak, kalau kita bicara khilafiyah bukan menurut saya gitu, enggak Pak. Kita harus kembalikan semua hukum yang memang para ulama berikhtilaf itu pada dua hal. Pertama, yang bilang siapa, yang kedua dalilnya apa. Ah, gitu Pak. Jadi bukan Ustadz kalau gini batal apa enggak. Itu pertanyaan rada-rada SD Pak. Orang awam banget nanyanya gitu Pak. Batal enggak Pak Ustadz? Gitu. Nah, ya paling Pak Ustadznya jawab sekenanya. Batal, enggak, sekenanya aja gitu kan. Nanti yang dia bingung Pak, ketemu Ustadz yang lain jawabannya beda. Lah kata Ustadz sono bilangnya batal, kata Ustadz ini enggak, yang benar yang mana? Puyeng Pak dia, ya kan? Nah sebenarnya gini Pak, ini kalau ngomong fikih ikhtilaf yang lebih literaturnya jelas, pertanyaannya harus yang cerdas. Ustadz, kayak gini nih hukumnya kan khilafiyah. Pertanyaannya dua Pak Ustadz. Pendapat para ulama mana saja yang bilang batal dan yang bilang tidak batal. Dan masing-masing pendapat itu dalilnya apa? Gitu Pak. Nanyanya harus gitu Pak. Mejret-mejret tuh Ustadz, nggak bisa jawab dia Pak. Gitu kan. Kenapa? Kagak belajar Pak begitu-begituan. Mana dia diajarin kayak gitu? Nggak ada. Ya kan? Kecuali dia belajarnya kuliah syariah jurusan perbandingan mazhab. Baru dia ngerti Pak. Saya aja dulu kagak ngerti Pak. Malang melintang dalam dunia ceramah. Ditanya khilafiyah. Ah udahlah. Mana aja terserah lu pakai yang mana. Kan gitu. Jawabannya terlalu. Ya nggak apa-apa sih. Buat umum gampang. Tapi kalau udah pertanyaannya. Kayak tadi Pak. Ujian saya itu Pak. Semester 1. Sebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang kunut subuh. Menurut 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan jelaskan masing-masing kenapa punya pendapat kayak gitu dengan dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya 20 lembar itu Pak. Puyang-puyang gitu Pak. Bayangin itu baru satu soal. Soal nggak banyak Pak, cuman 5. Cuman kan masing-masing 20 jadi makalah itu Pak, jadi buku ujung-ujungnya gitu ya. Nah itu tetapi begini Pak, akan mencerdaskan kita. Sehingga kita tidak fanatisme mazhab secara sembarangan. Juga tidak hanya punya satu pendapat saja yang seolah-olah ini doang nih pendapat yang benar. Enggak begitu. Kalau yang cuma satu pendapat aja, itu mungkin tadi saya bilang, buat SD, ya. Pak, anak baru belajar agama, kalau Bapak ajarin doa iftitah, ada 12 Pak, puyeng dia. Kenapa? Ya karena emang ada 12 Pak jumlahnya. Kita kan taunya cuman wajah tu wajihya sama bait baini. Padahal ada banyak Pak, nggak cuman 2 itu, ya kan? Nah anak kita baru belajar sholat umur 5 tahun. Ntar dia bingung baca doa itu ini yang mana Pak? Kan puyeng. Udah baca aja 1 gitu. Ya kalau anak kecil 1 aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Biar dia bisa ngerjain. Cuma nanti kalau dia udah mulai tumbuh dewasa, udah bergaul banyak, nah wawasannya harus ditambah. Bahwa ada juga loh pendapat yang berbeda tentang doa iftitah, tentang kunut, tentang puasa, tentang apa dan sebagainya. Tapi juga jangan begini, mentang-mentang ada khilafiyah, saya main comot. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Makanya begini Pak, belajar fikih itu satu mazhab aja dulu. Syafi'i, ya udah Syafi'i. Enggak usah pakai loncat ke sono Hanafi, Hambali, Maliki, enggak usah. Kenapa? Ya karena secara teknis enggak ada ustadz yang bisa ngajar 4 mazhab sekaligus, tuh enggak ada, Pak. Ya kalau ada, dia memang dosen spesialis di bidang ilmu perbandingan mazhab gitu, Pak. Tapi rata-rata semua ustadz yang dia belajar ilmu fikih, pasti dia mendalami satu mazhab doang. Iyalah Pak. Sama, kita belajar kedokteran umumnya, begitu udah ambil spesialisasi, jarang Pak orang yang ngambil spesialisasi 2 atau 3 atau 4, pasti 1. Dokter kandungan, ya udah kandungan aja.
Dia ngapain ngurusin kutil gitu Pak? Itu kan urusan dokter kulit, ya kan? Ngapain ngurusin THT? Itu kan dokter THT. Jadi ya dia spesialisasi di situ aja, gitu kan? Nah, para ulama tuh gitu juga Pak. Ya, Bapak jangan terlalu overestimate kalau seorang ustadz itu dia ngerti semua, belum tentu. Ya mungkin dia tahu banyak, tapi ya dia pasti punya satu mazhab saja. Nah, kalau misalnya ada orang Indonesia, kan rata-rata belajar fikihnya pasti pakai mazhab Syafi'i kan? Kalau kebetulan dia kuliah diterima nih Pak di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Pak, ulama se-Saudi itu rata-rata aliran fikihnya itu adalah Hambali. Ya pastilah kalau dia ngaji sama ulama lokalnya Saudi, dia akan terhambalikan gitu Pak. Ya kan? Nah, kalau dia ikut pengajian nih di Madinah, Syekh, apa hukumnya air kencing onta? Boleh diminum apa enggak? Boleh. Ya karena emang Hambali begitu, boleh. Cuman yang jadi kacau tuh Pak, kalau ustadz yang udah belajar ke Saudi pulang ke Indonesia, tidak dibekali dengan wawasan perbandingan mazhab, dia akan bilang kepada masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, minumlah air kencing onta. Gitu Pak. Ya jangan gitu harusnya. Bilang begini, laqad ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi baulil ibil. Kalimat pembukanya harus gitu Pak. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum meminum air kencing onta. Wa qalal jumhur, mayoritas ulama mengatakan innaha najisun. Itu najis. Illa man qala bi annaha halalun. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan halal. Siapa? Yang bilang najis A, B, C, D, E. Dalilnya A, B, C, D, E. Yang bilang boleh, siapa? Sebutin dalilnya. Gitu. Nah itu baru yang namanya ngerti fikih. Gitu Pak. Sampaikanlah sesuai dengan apa yang memang para ulama itu berbeda pendapat. Bukan menggiring-giring orang, ikuti saya, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain nggak bener. Nah, itu Pak kepedean gitu loh. Ketahuan ilmunya cuma itu doang, ya kan? Nah makanya Pak, kalau kuliahnya di Al-Azhar di Mesir, Fakultas Syariah, nah ini beda Pak. Jadi gini, min fain enta? Dari mana Anda? Indonesia. Ah, Indonesia. Jadi sunnah, duduk di sini. Kenapa? Kelas ini adalah kelas fikih, tapi mazhabnya Syafi'i. Ente baca kitab apa di Indonesia? Fathul Mu'in. Baca apa lagi? Matan Takrib. Di sini belajar Qalyubi. Satu jurusan Pak. Jadi basicnya kitab Syafi'i, nerusinnya kitab Syafi'i juga. Sampai dia LC, dia tetap bermadzhab Syafi'i. Nanti baru di S2 dia belajar perbandingan mazhab yang lain. Tapi kalau ditanya, min fain? Ah, Libya misalnya Pak, Afrika Utara. Ah, Maliki. Duduk di sini. Nah, kelas ini Pak, nerusin pelajarannya dia waktu masih di kampung halaman dulu dengan kitab-kitab bermadzhab Maliki. Kalau mahasiswa itu datang dari India, Pakistan, Bangladesh, IPB, ya kan? India, Pakistan, Bangladesh. Itu Hanafi. Nah, kuliahnya di Fakultas Syariah juga, tapi mazhabnya mazhab Hanafi. Biar apa? Biar enggak nyungsang antara ilmu yang sudah dia dapat basic di tanah airnya dengan next levelnya itu satu linear gitu Pak. Ya kan? Nanti kalau dia pulang lagi ke kampung halamannya, mazhab yang dia pakai sama dengan umatnya. Enggak yang salah, bid'ah dan sebagainya. Satu lagi Pak, di dalam ilmu fikih itu tidak ada istilah sesat, itu enggak ada Pak. Enggak ada istilah benar salah, itu enggak ada. Yang ada rajih, ya kan? Lawannya tidak rajih atau marjuh, gitu doang. Mana yang rajih dari kedua pendapat ini? Dan itu mungkin saja dalam satu madhab terjadi perbedaan. Saya tanya nih Pak, kalau ada orang udah tua banget nggak bisa puasa, lalu dia nggak puasa Ramadan Pak, sebulanan dia nggak puasa, terus meninggal, ayo gimana? Bayar fidyah apa keluarganya puasa gantiin puasa almarhum? Nah, yang mana Pak?
Itu dua-duanya ada dalilnya, Pak. Iya. Ada sabda Nabi yang mengatakan shoma anhu waliyuhu. Keluarganya berpuasa, bayarin buat almarhum. Tapi juga ada dalil yang lain, ya. Yaitu apa? Ya, Al-Qur'anul Karim ayat 184 185 Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Keluarganya enggak usah puasa, bayarin aja fidyahnya. Syafi'i dua-duanya tuh, Pak. Cuman nanti di dalam mazhab Syafi'i ada misalnya kayak Al-Imamun Nawawi, ya, seorang muhaqqiq besar dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan warrajih indi, yang lebih rajih dalam pandangan saya adalah pandangan yang kedua, yaitu keluarganya tidak usah puasa, cukup bayar fidyah saja. Kenapa? Karena menurut Al-Imam An-Nawawi, kalau yang tadi suruh pada puasa, itu hadis-hadisnya dinasakh oleh datangnya ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi cukup bayar fidyah saja. Tapi begini, Pak, ngejelasinnya harus runut. Dulu ada hadisnya kayak gini, setelah itu turun ayatnya, sehingga ada pendapat yang tetap masih pendapat yang lama dan ada pendapat yang baru. Kurang lebih begitu, biar masyarakatnya tercerdaskan, bukan salah dulu, yang benar yang begini, kata ustadz saya. Ya, literaturnya apa? Kitabnya apa? Dari mana rujukannya? Nah, tapi jamaah sekalian, kadang-kadang jamaah itu terlalu berhusnuzon sama ustadznya. Kalau sudah pernah ke Timur Tengah, apalagi gelarnya LC, lucu gitu, Pak. Seolah-olah itu, dia ngerti segala sesuatu gitu, Pak. Padahal enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena saya pernah ngalamin, Pak. Ya. Saya, Pak, sering banget ditanya-tanyain tentang ustadz, hadis ini sahih apa enggak? Ya saya jawab, nenek ketehe, kan saya enggak kuliah hadis. Tapi kan Pak Ustadz waktu S2 dulu kan ulumul Quran, ulumul hadis. Iya sih, formalnya gitu. Tapi kan S3 saya kan ulumul Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir, ya kan? Jadi tanya tafsir mungkin saya rada-rada, ya nggak pinter sih, rada-rada melek dikit dah gitu. Paling nggak bisa nyebutin literatur, oh nyarinya di sini gitu kan. Tapi kalau hadisnya sahih apa enggak, oh nanya sono sama guru saya, Kiai Ali Mustafa Yakub kayak apa siapa gitu, yang memang udah pakarnya di bidang itu, ya kan. Sering melakukan penelitian di bidang itu. Tapi kadang-kadang orang nggak percaya. Pak Ustadz merendahkan diri nih gitu ya, merendahkan hati gitu. Ya enggak juga, tetap aja saya buka juga gitu kan. Jadi gitu, Pak, banyak orang terlalu husnuzon gitu. Saya pun pernah juga kayak gitu, Pak. Saya dulu waktu masih SMA lah gitu ya, ngaji, Pak, sama ustadz keluaran Saudi. Sampai ya kalau ngaji tuh, Pak, apaan aja saya tanya kan gitu ya. Nah setelah itu kemudian saya kuliah S1, S2, S3 gitu kan. Tiba-tiba ustadz saya yang dulu sempat ngaji tuh, Pak, tiba-tiba telepon. Langsung tanya masalah-masalah hukum. Kan saya jadi bingung. Lah, antum kan guru saya, masa nanya sama saya masalah kayak gini? Ya walaupun katakanlah pendidikan saya udah agak jauhan dikit, beliau cuman LC. Tapi kan nggak cuman dong LC, cakep tuh, Pak, ya kan? Nah, tapi dia tanya masalah hukum. Saya bilang, saya nggak bisa jawab dah, takut saya ntar salah lagi gitu kan. Kan antum yang sudah LC duluan dari saya. Dia jawabnya gini, Pak, terus terang aja. Tahu gak saya kuliah di Saudi itu fakultasnya apaan? Syariah kan? Bukan. Saya tuh jurnalistik katanya gitu. Oh, jurnalistik? Iya. Kirain syariah. Ya enggak. Gak mentang-mentang orang kuliah di Timur Tengah belajar syariah. Enggak juga gitu. Oh, jurnalistik. Nah ustadz yang itu tuh kenal gak? Itu kimia dia belajarnya gitu. Oh, kimia. Iya. Cuman pulang semua berubah jadi LC gitu, Pak. Ya kan? Jadi lulusan condet semua gitu, ya kan? Karena jamaahnya terlalu husnuzon dan ya merasa juga berkewajiban. Ada orang nanya masa gue nggak jawab sih? Ya sekena-kenanya aja lah, sekena-kenanya. Pak, kalau ngaku aja sekena-kenanya, mohon maaf nih, saya bukan bidangnya. Lo nanya yang lain dah. Cakep itu, Pak, sebenarnya.
Tapi kalau gengsi Pak, dia tanya kayak gitu main jawab aja. Tapi yang parah itu Pak, bukan ustadznya, muridnya yang nggak pernah belajar apa-apa. Haram, langsung gitu aja Pak. Oh salah itu, batil itu, nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya pala, lu kagak pernah belajar, main tidak ada hadisnya aja. Belum pernah sehari pun duduk di fakultas hadis, belum pernah Pak. Tiba-tiba jadi muhadis yang kelas kakap gitu kan. Nah itu Pak, gara-garanya apa? Ya gara-gara stok ustadz di Indonesia tuh Pak terbatas gitu Pak. Stoknya terbatas. Jadi ya belum mateng-mateng banget Pak, gitu baru ya gitulah, baru setengah mateng naik dia ke atas. Nah harusnya nih Pak, kalau pakar-pakar di bidang masing-masing ilmu-ilmu keislaman itu sudah ada, tanyalah kepada mereka gitu. Belajar yang lebih dalam agar kita tahu. Saya aja Pak masih belajar Pak. Kuliah S3 nih ceritanya. Dites Pak, ada tes lisan, bayangin, udah ustadz nih Pak, ceramah kemana-mana, dites lisan sama dosen saya, ya kan, dia coba buka mushaf katanya gitu, buka surat Al-Alaq, baca Al-Alaq Pak, ya merem juga saya bisa, kenapa harus buka mushaf gitu kan, tapi karena dosen saya bilang suruh baca, saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berhenti, dia bilang gitu. Lah, gitu doang Pak? Ya enggak, itu kan baru bacanya. Sekarang saya mau tanya, perhatikan huruf-huruf pada ayat yang Anda baca barusan. Bismillah. Tahu enggak bismi? Iya, artinya apa? Bismi dengan nama. Dari apa dan apa itu? Huruf ba, kasroh, bi, artinya dengan. Smi itu aslinya dari ismun. Ismun itu nama, bismi. Oke. Ada alifnya enggak? Enggak ada, Pak. Oke, enggak ada alifnya. Kemana alifnya? Enggak tahu, pokoknya enggak ada aja. Oke. Baca ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bismi lagi kan? Ada alifnya enggak? Ada. Kenapa di sana tidak ada alif dan kenapa di sini ada alif? Waduh. Salah cetak kali Pak. Salah cetak barangan aja. Jelaskan itu. Wah, nggak tahu Pak. Artinya sama apa beda? Kalau arti sama aja, bacanya sama aja. Kenapa tulisannya beda? Waduh, nggak tahu Pak gitu. Gitu ngaku ustadz. Aduh. Pak Ahmad Fatoni, Dokter Ahmad. Saya digituin Pak. Iya iyalah. Saya nggak ngaku ustadz, orang saya kesini saya mau belajar sama bapak gitu. Ya nggak apa-apa lah Pak, terima kasih atas gojolokannya. Saya belajar Pak, gitu kan? Belajar Pak. Itu namanya ilmu rasem, gitu. Ilmu rasem. Jadi Pak, Rasulullah dulu ketika mendiktekan kepada para sahabat tulisan Al-Quran itu beliau baca ulang, Pak. Baca ulang. Zaid bin Sabit tulis, setelah ditulis, Iqra, baca. Kalau ada yang salah-salah sama Nabi dibenerin. Salah satu contohnya begini Pak. Ini yang unik ya. Kata-kata as-sholah, as-sholatu. Kan lamnya dibaca panjang Pak. Bukan as-sholatu. Bukan gitu kan. Tapi as-sholatu. Lam panjang itu pakai alif atau pakai wawu Pak? Alif dong harusnya. Kalau pakai wawu bacanya gimana? As-sholatu. Ya kan? Ya kalau sholawat jamak. Ini satu nih, as-sholatu. Nah coba Bapak periksa di mushaf. Tulisan as-sholah itu pakai alif atau pakai wawu? Pakai wawu Pak. Kalau pakai wawu harusnya dibaca as-sholautu. Innas sholauta kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Gitu dong harusnya. Tapi kenapa kita baca as-sholata? Tapi hurufnya wawu. Ah itu namanya rosem gitu Pak. Wah nggak nyampe Pak. Ilmunya ketinggian, ya kan, kejauhan gitu. Saya ngajar Pak kayak gini di satu masjid di Sarasuna Said itu. Ada kali setahun gitu. Kata jamaah, Pak Ustadz bisa diturunin lagi sedikit nggak? Ketinggian nih ilmu kayak gini kita, katanya gitu. Ah kan kita mau belajar ilmu rosem gitu. Iya sih, belagu aja kita bilang ilmu rosem. Ya ketinggian gitu Pak. Turunin dikit dah katanya gitu. Ganti lagi mata kuliahnya yang lebih gampang. Ah ya udah, yang turunan lah dikit yang lebih santai lagi.
Jadi jamaah sekalian, memang ilmu itu makin tinggi makin banyak dan cabangnya banyak, dan masing-masing tuh ada ustadznya, ada pakarnya gitu kan. Nah, maka ilmu fikih itu begitu juga. Banyak khilafiyahnya. Jadi kalau kenapa harus khilafiyah? Kira-kira begini, Pak. Penyakit yang sama, dua pasien yang berbeda dengan satu dokter yang sama, resepnya belum tentu sama. Karena pasti akan ditanya umur berapa, berat badan berapa, punya penyakit apa dan sebagainya. Resep yang diberikan dokter untuk penyakit yang sama dengan dokter yang sama, resepnya pasti beda. Khilafiyah gitu juga, Pak. Maka yang bisa begitu dokter, Pak. Karena dia yang tahu. Kalau Bapak ke tukang obat, ya tukang obat lebih hebat dari dokter, Pak. Semua penyakit obat saya ini, Pak. Gitu kan. Pasti gitu. Udah, Pak, udah jam segini, udah lewat. Kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.